Audio Jungle. Audio Jungle. Operasi tempur Timor Leste. Pasukan Kapten Prabowo Subianto hujani timah panas ke Presiden Fretilin yang ingin pisahkan Timor Timur dari NKRI. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto merupakan orang yang ikut berperan penting dalam menumpas konflik Indonesia dengan Timor Leste di masa lalu. Timor Leste yang dulu masih bernama Timor Timur seketika mencekam karena munculnya banyak kelompok bersenjata yang ingin menyerang TNI. Saat Timor Timur masih bergabung sebagai salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sejumlah gangguan keamanan dilancarkan oleh kelompok bersenjata yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu kelompok yang ingin mendapatkan kemerdekaan bagi Timor Timur adalah Fretilin. Pemimpin kelompok itu menyerukan anggotanya untuk menyerang prajurit TNI yang ketika itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dilansir dari buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, karya Atmaji Sumarkijo, Prabowo Subianto beserta pasukannya dikerahkan setelah TNI menerjunkan pasukan gabungan yang dinamai Batalion Parikesit. Prabowo Subianto beserta pasukannya diterjunkan untuk membantu misi pasukan gabungan Yon Parikesit yang berisikan prajurit dari kesatuan elit macam Kopasanda atau Kopassus, Marinir, serta Kopasgat atau Paskas. Prabowo Subianto beserta pasukannya sempat diterjunkan untuk memburu Presiden Fretilin Nicolao Lobato. Tangkap Nicolao Lobato, hidup atau mati, tegas Panglima kepada Kolonel Dading Kalbuadi selaku Komandan Operasi Seroja. Konsep perburuan Yon Parikesit menggunakan taktik mobile udara atau mobut, di mana pasukan akan diterjunkan menggunakan helikopter melalui tali fast roping di titik pendaratan. Debut pertempuran Yon Parikesit terjadi di wilayah Loklobar dan Soibada. Di sana tim berhadapan dengan pasukan pengawal Lobato. Pasukan elit Nanggala 28 pimpinan Kapten Prabowo Subianto diterjunkan bersama dengan Kompi Yoniflinut 700 Kodam 14, satu Kompi Yoniflinut 401 Banteng Rider, dan Batalion 744 Somodok pimpinan Mayor Yunus Yosfia. 30 Desember 1978, Kapten Prabowo melaporkan pada Mayor Yusuf Sofia jika anggotanya ada yang memergoki pergerakan sejumlah besar pasukan Fretilin ke arah selatan. Hal ini dinilai janggal karena Fretilin amat jarang mengerahkan pasukan besar yang bergerak bersama-sama. Dugaan kuat, pasti Lobato ada di tengah-tengah mereka. Laporan ini lantas diteruskan kepada Kolonel Sahala Raja Guguk yang berada di lapangan untuk memperketat pengepungan kepada pasukan Lobato. Kapten Prabowo juga diberi tugas mengkoordinasikan pengepungan dengan seluruh kekuatan yang ada. Nanggala 28 pimpinan Prabowo Subianto kemudian meluncur ke lokasi pengepungan dan langsung menghujani Lobato dan pasukannya dengan timah panas. Adu tembak silih berganti antara kedua belah pihak, sengit, semerbak, bau mesiu di mana-mana. Sejumlah pengawal Lobato tewas, namun Presiden Fretilin itu tak mau menyerah. Ia mencoba melarikan diri bersama sisa pengawalnya. Pelariannya berhasil dicegat oleh Yon 744 Somodok pada 31 Desember 1978. Pertempuran jarak dekat terjadi antara Yon 744 Somodok dan pasukan Lobato. Dikutip dari buku Timor Timur The Untold Story, karya Kiki Sianarkiri, pelarian Lobato berakhir setelah ia ditembak oleh Sertu Jabojus Maradebo, seorang prajurit ABRI asli asal Timor Timur tepat di dadanya. Usai dipastikan tewas, Panglima TNI M. Yusuf melapor ke Presiden Soeharto jika pentolan utama Nicolao Lobato berhasil dieliminasi.
Operasi tempur Timor Leste. Pasukan Kapten Prabowo Subianto hujani timah panas ke Presiden Fretilin yang ingin pisahkan Timor Timur dari NKRI. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto merupakan orang yang ikut berperan penting dalam menumpas konflik Indonesia dengan Timor Leste di masa lalu. Timor Leste yang dulu masih bernama Timor Timur seketika mencekam karena munculnya banyak kelompok bersenjata yang ingin menyerang TNI. Saat Timor Timur masih bergabung sebagai salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sejumlah gangguan keamanan dilancarkan oleh kelompok bersenjata yang bertujuan ingin memisahkan diri dari Indonesia. Salah satu kelompok yang ingin mendapatkan kemerdekaan bagi Timor Timur adalah Fretilin. Pemimpin kelompok itu menyerukan anggotanya untuk menyerang prajurit TNI yang ketika itu masih bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dilansir dari buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, karya Atmaji Sumarkijo, Prabowo Subianto beserta pasukannya dikerahkan setelah TNI menerjunkan pasukan gabungan yang dinamai Batalion Parikesit. Prabowo Subianto beserta pasukannya diterjunkan untuk membantu misi pasukan gabungan Yon Parikesit yang berisikan prajurit dari kesatuan elit macam Kopasanda atau Kopassus, Marinir, serta Kopasgat atau Paskas. Prabowo Subianto beserta pasukannya sempat diterjunkan untuk memburu Presiden Fretilin Nicolau Lobato. Tangkap Nicolau Lobato, hidup atau mati, tegas Panglima kepada Kolonel Dading Kalbuadi selaku Komandan Operasi Seroja. Konsep perburuan Yon Parikesit menggunakan taktik mobile udara atau mobut, di mana pasukan akan diterjunkan menggunakan helikopter melalui tali fast roping di titik pendaratan. Debut pertempuran Yon Parikesit terjadi di wilayah Loklobar dan Soibada. Di sana tim berhadapan dengan pasukan pengawal Lobato. Pasukan elit Nanggala 28 pimpinan Kapten Prabowo Subianto diterjunkan bersama dengan Kompi Yonif-Linut 700 Kodam 14, satu Kompi Yonif-Linut 401 Banteng Rider, dan Batalion 744 Somodok pimpinan Mayor Yunus Yosfiah. 30 Desember 1978, Kapten Prabowo melaporkan pada Mayor Yusuf Sofia jika anggotanya ada yang memergoki pergerakan sejumlah besar pasukan Fretilin ke arah selatan. Hal ini dinilai janggal karena Fretilin amat jarang mengerahkan pasukan besar yang bergerak bersama-sama. Dugaan kuat, pasti Lobato ada di tengah-tengah mereka. Laporan ini lantas diteruskan kepada Kolonel Sahala Raja Guguk yang berada di lapangan untuk memperketat pengepungan kepada pasukan Lobato. Kapten Prabowo juga diberi tugas mengkoordinasikan pengepungan dengan seluruh kekuatan yang ada. Nanggala 28 pimpinan Prabowo Subianto kemudian meluncur ke lokasi pengepungan dan langsung menghujani Lobato dan pasukannya dengan timah panas. Adu tembak silih berganti antara kedua belah pihak, sengit, semerbak, bau mesiu di mana-mana. Sejumlah pengawal Lobato tewas, namun Presiden Fretilin itu tak mau menyerah. Ia mencoba melarikan diri bersama sisa pengawalnya. Pelariannya berhasil dicegat oleh Yon 744 Somodok pada 31 Desember 1978. Pertempuran jarak dekat terjadi antara Yon 744 Somodok dan pasukan Lobato. Dikutip dari buku Timor Timur The Untold Story, karya Kiki Sianarkiri, pelarian Lobato berakhir setelah ia ditembak oleh Sertu Jabojus Maradebo, seorang prajurit ABRI asli asal Timor Timur tepat di dadanya. Usai dipastikan tewas, Panglima TNI M. Yusuf melapor ke Presiden Soeharto jika pentolan utama Nicolau Lobato berhasil dieliminasi.